Oke, baik. Oke, selamat siang. Perkenalkan sedang terkait juga pagi hari ini. Sebelumnya Ibu dengan siapa namanya Ibu? Saya Yanti. Oke, Ibu Yanti usianya berapa? Saya tahun ini 38 tahun. 38 tahun, baik. Ini anaknya ya Bu? Iya, anak pertama saya. Anak pertama, oke. Saya boleh tahu namanya siapa? Vento. Vento ya. Vento, untuk adik Vento ini usianya berapa sekarang Bu? Dia sekarang kira-kira 9 bulan. 9 bulan ya, oke. Adik Vento ini berarti jenis kelaminnya laki-laki benar? Iya, betul Vento. Oke. Berarti Ibu ini orang tua kandungnya sendiri ya berarti? Oke. Ibu tinggalnya di mana Ibu? Saya tinggalnya di Wiyung. Wiyung, oke. Kalau boleh tahu kenapa Ibu bawa adiknya Ibu? Apa Ini tuh? Vento kira-kira ini batuk. Vento batuk, oke. Batuk itu berarti sejak kapan Bu? Sejak seminggu lalu. Seminggu lalu berarti Jumat ya Bu ya? Oke, untuk awal mulanya itu kenapa Bu kira-kira? Ibu ada tahu? Ini sih dok, saya kan kemarin panasan di kamar. Saya dinginin AC-nya. Paginya dia batuk-batuk dok. Oh, pagi habis Ibu. Sebelumnya tapi nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Untuk batuknya sendiri itu batuk yang berdahak atau batuk yang kering? Kering ya. Oke. Berarti tadi karena habis nyalain AC paginya batuk-batuk. Kalau kadang selalu batuk-batuk gitu atau ada yang kayak reda? Enggak, kalau misalnya di tempat yang agak hangat gitu, enggak batuk. Saya bawa keluar ke jemur gitu kan, biasanya saya sering jemur Vento. Iya. Pas dijemur itu berkurang, tapi tetap ada ya? Iya, ringan banget. Ringan ya, oke. Untuk dahulu apakah Vento ini pernah terkena penyakit infeksi gitu? Enggak sih dok. Nggak ada ya. Untuk apakah ada kemerahan atau gatal-gatal pada adik Vento mungkin setelah dipicu sama satu orang? Nggak ada ya. Oke. Apa sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit? Enggak. Nggak pernah. Oke. Apa ada riwayat operasi pada adiknya? Nggak pernah. Oke. Untuk saya boleh tahu untuk kehamilan pada adik Vento ini Ibu mengandung berapa lama Bu? 9 bulan ya. Apakah ada komplikasi mungkin saat melahirkan? Seperti apa? Mungkin kayak perdarahan atau lama lahirnya? Enggak ada. Sudah ada ya. Pada saat adik Vento lahir ini apakah langsung menangis atau lambat responnya atau ada kebiruan, pucat gitu? Puji Tuhan langsung nangis. Langsung nangis normal semua ya. Berat lahirnya berapa? Berat lahir seingat saya 3.400 gitu. 3,4 kilo beratnya ya. Oke. Kalau boleh tahu ini kehamilan yang keberapa ya Bu? Yang pertama ya berarti ya. Oke. Berarti sekarang juga tidak mengandung sedang Enggak. ya. Oke. Untuk adik Vento ini tadi usianya 8 bulan ya? Oh 9 bulan. Untuk adik Vento ini tadi usianya 9 bulan, apa udah ada bisa merangkak atau duduk? Kalau merangkak duduk sih kita dulu udah bisa sih dok. Sudah bisa duduknya ya. Kalau ngobrol itu ngerespon deh, kayak misalnya dipanggil gitu, dia ketawa atau ada respon yang lain ada ya. Oke, baik. Untuk adiknya juga ada ngomong mungkin kayak mama, papa atau? Iya, dia sering panggil papanya. Sering panggil papanya, oke. Berarti ibu ini selama adanya adik Vento ini diberi ASI secara langsung atau dipera atau ada pemberian susu formula? Kadang kalau misalnya saya tinggal keluar saya pera ASI saya, tapi kalau misalnya saya di rumah saya kasih ASI terus. Berarti susu formula ada? Udah ada ya. Iya. Apa sekarang udah mulai pasti atau udah mulai ya? Iya, biasanya saya kasih ini dong, makanan bayi. Makanan bayi yang instan gitu? Iya, yang dijual mall-mall, sama saya kadang kasih bubur. Bubur bikin sendiri ya? Sendiri. Oke. Itu biasanya adiknya mau makan banyak lahap atau? Lahap suka ya? Oh iya benar. Oke. Untuk awal imunisasinya hingga sekarang kira-kira dicatat di buku? Ada. Ada bawa Ibu? Tadi
Tadi saya udah serahin di suster. Oh udah serahin ya. Untuk riwayatnya berarti keisi semua? Keisi semua, oke baik. Ibu kalau boleh tahu sekarang tinggal di rumah itu sama siapa aja Bu? Saya tinggal sama keluarga besar suami saya. Ya. Berarti berapa orang kira-kira Bu? Kira-kira, banyak banget. Suami saya 12 bersaudara, jadi 13 sama ibunya, mertua saya. Oh berarti 13 orang ya? Iya. Itu sudah termasuk ibu, adiknya dan suami? Belum. Jadi total 15-an. 15, oke. Apakah dari 15 orang itu ada yang merokok? Banyak ya? Ada kira-kira 7-8 orang merokok. Di depan adiknya tahu nggak? Tergantung sih dokter, tergantung. Kadang saya nggak jauhin gitu, tapi kadang dia tetap. Berarti ada yang merokok ya? Iya. Oke. Apakah ada hewan peliharaan di rumahnya? Ada dong. Ada apa itu? Saya pelihara otter. Oh, Sama ada beberapa kambing ternak. Oh, ada kambing ternak, oke. Tapi tempat hewan peliharaannya terpisah ya berarti? Yang otter nggak ada. Otter sering di rumah kok, sering berenang-berenang. Oh iya. Sofa. Untuk keadaan rumahnya sendiri sering dibersihkan atau yang menumpuk gitu? Sering dibersihin sih dok, kebetulan rumah kita ada 5 RT. Ada 5 RT, oke. Oke, baik Ibu. Jadi saya akan melakukan nanti beberapa pemeriksaan fisik, pemeriksaan dari ke ujung kepala hingga ujung kaki, dan masih banyak pemeriksaan lainnya untuk mengidentifikasi kesehatan dari adiknya. Mungkin nanti adiknya sedikit rewel karena ditaruh dan mungkin tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia untuk adik diperiksa? Oke, baik Ibu, saya ingin ceritakan lagi. Bisa langsung ditaruh di bed ya Bu ya. Baik, untuk pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Di sini saya izin untuk melepas baju pada adiknya terlebih dahulu. Permisi. Oke. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah dengan manset yang sesuai ukurannya pada adiknya. Permisi. Baik, di sini hasilnya normal, tensinya 80/50, mana masih normal untuk seusia adiknya 9 bulan. Lalu selanjutnya saya akan menghitung suhu tubuhnya dengan pada bagian ketiaknya ya, permisi. Oke, untuk hasilnya normal 36,5 Celcius, 36,5 Celcius normal. Lalu saya juga akan menghitung frekuensi denyut jantung menggunakan stetoskop selama 1 menit. Untuk denyut jantung pada adiknya juga normal 100 ya, masih dalam range yang normal. Untuk frekuensi nadinya juga tadi normal sama kurang lebih 110-an. Lalu juga untuk frekuensi nafasnya bisa dilihat tadi sekitar 30-an juga normal. Lalu juga saya akan menghitung perfusi kapilernya pada ujung kuku jarinya. Di sini saya akan melakukan selama 5 detik. Oke, di sini normal, pengisiannya juga kurang dari 2 detik, cepat ya. Selanjutnya saturasi oksigen pada bayinya juga masih dalam batas normal, yaitu 96. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari area wajah hingga ke kaki. Untuk di sini area wajahnya tampak simetris, sama kanan kirinya. Lalu juga tidak ada kelainan ya. Untuk mukanya penempatannya semua juga baik, tidak ada Down syndrome. Lalu juga untuk kulitnya, dari warna kulit bayi juga normal, kuning langsat. Lalu juga tidak ada ruam atau bercak, maupun juga tidak ada tanda lahir ya pada bayinya. Lalu juga di sini saya lihat juga tidak ada pembengkakan. Lalu juga tidak ada vernik caseosa atau seperti bintik-bintik kuning atau gumpalan kuning ya. Selanjutnya saya akan memeriksa kepala. Di sini akan melihat bentuk kepala serta ukurannya. Oke, di sini normal semua, tidak
batok kepalanya juga ada, tidak ada mikrosefali atau hidrosefali, semuanya normal. Lalu juga sini kaputnya juga ada, tidak ada fraktur ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata juga. Di sini jumlahnya normal semua, posisinya serta letaknya juga normal. Di sini saya akan mencoba tes refleksnya. Oke, sebelahnya. Oke, baik, normal. Lalu juga matanya juga koordinasinya normal, di sini sempurna. Lalu juga tidak ada pupil yang berwarna putih yang bisa disebut sebagai katarak. Sekret matanya juga normal, masih di batas normal. Lalu juga saya akan memeriksa pada telinga. Di sini posisinya baik, ukurannya juga baik, tidak ada mikrotia atau telinga yang kecil. Lalu juga tadi sesuai dengan anamnesis pada bayinya juga ada refleks pada saat dipanggil. Lalu juga saya akan melihat sekretnya. Di sini masih normal, tidak menutupi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Di sini, oke, kedua hidungnya ada bolongannya, paten. Lalu sekretnya juga masih normal. Di sini juga bentuk anatominya atau bentukannya normal, tidak ke kanan ke samping juga. Pernafasan cuping hidungnya juga normal, tidak mengembang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Di sini untuk bibirnya normal, tidak ada celah. Lalu juga untuk bagian atasnya, dinding-dinding langit-langit pada mulutnya juga normal, tidak ada celah. Lalu tidak ada bercak putih pada gusi maupun pada langit-langit pada adiknya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada dadanya. Di sini saya akan lihat terlebih dahulu inspeksi simetris. Untuk gerakannya, pernafasannya juga normal karena keduanya mengangkat. Lalu juga saya akan melakukan perkusi. Di sini perkusi ini saya akan coba untuk mengetuk. Oke, batas jantungnya juga normal, suaranya terdengar sonor, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan melakukan palpasi pada dinding dada untuk menilai simetrisnya. Misi. Oke. Sini juga pada adiknya tidak ada refleks seperti nyeri ya. Oke. Oke, semuanya juga normal. Sekarang saya akan coba mendengarkan dengan stetoskop. Saya akan memeriksa suara nafasnya. Oke, di sini juga normal, tidak ada murmur pada jantungnya. Lalu saya akan memeriksa pada paru pasien. Di sini juga tadi infeksi pola nafasnya baik. Lalu juga pada suaranya tidak ada terdengar sedikit wheezing, mungkin normal karena tadi ada batuk ya. Lalu untuk jantungnya juga tidak ada suara murmur, juga tidak ada pembengkakan jantung. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Di sini saya akan melihat untuk bentuknya dari perutnya sendiri normal. Lalu bergeraknya juga secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Di sini juga tali pusatnya juga sudah terlepas dan juga tidak ada keluar ya. Jadi normal untuk perkembangan dari tali pusatnya. Selanjutnya saya akan mendengarkan pada bagian perutnya untuk mendengar apakah ada bising usus. Oke, di sini bising ususnya juga masih dalam batas normal. Lalu saya akan melakukan perkusi pada seluruh abdomen. Oke. Oke, di sini juga normal, suaranya terdengar timpani. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan mencoba pegang untuk menilai apakah tonus ototnya atau ada hernia. Di sini tidak terasa ada hernia. Lalu tidak ada massa juga. Di sini juga hepar dan spleennya normal, tidak ada pembesaran.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia atau organ intim pada laki-laki. Di sini saya akan melihat pada ukuran penisnya juga normal, panjang dan lebarnya. Lalu juga saya akan menggunakan kasa steril. Saya akan menggunakan kasa steril untuk memeriksa posisi lubang uretra. Di sini juga prepusium tidak saya tarik karena akan menyebabkan fimosis. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada skrotumnya. Di sini jumlahnya benar 2. Setelah itu saya akan mencoba memberikan santer untuk melihat apakah ada hidrokel. Ya, di sini normal, tidak ada hidrokel juga atau pembengkakan yang berisi air. Selanjutnya saya akan memeriksa anus untuk posisinya. Di sini normal. Lalu juga pada saat saya akan coba memberi refleks. Ya, di sini refleksnya juga normal, terlihat juga bolong ya, tidak ada penyumbatan atau kelainan strukturnya. Saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Di sini saya akan memiringkan bayi, lalu saya akan melihat. Oke, di sini normal, tidak ada yang lurus untuk tulang belakangnya, berarti tidak skoliosis. Selanjutnya saya akan mempalpasi. Oke, di sini tidak ada tanda-tanda abnormalitas ya, tidak ada benjolan, tidak ada juga bercak-bercak kecil. Oke, untuk lesung sakralnya juga normal ya, masih dalam batas normal. Untuk saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atau alat gerak atas dan bawah. Di sini untuk kaki dan tangannya simetris kanan dan kiri. Lalu untuk panjangnya pada kedua tangan saya luruskan sama, dan pada kaki juga sama. Lalu setelah itu kedua tungkainya saya coba di sini bisa bergerak bebas, di mana tidak ada riwayat trauma maupun operasi atau lainnya. Di sini saya juga memeriksa jumlah jari-jari. Sini juga normal, tidak ada berlebihan atau tidak ada yang menempel. Oke, baik. Untuk terakhir saya akan mencatat seluruh hasil anamnesis serta pemeriksaan yang sudah dilakukan dengan sistematis dan detail. Lalu saya juga menjelaskan hasil pemeriksaan ini dari awal hingga akhir kepada orang tua. Lalu saya juga akan memberikan edukasi terkait perawatan pada bayinya sesuai dengan temuan pemeriksaan. Lalu juga saya terakhir akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pada rekam medis secara lengkap. Terima kasih. Baik Bu, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai semuanya. Hasilnya dari tekanan darah, lalu denyut jantung, nadi semua normal, irama paru dan jantungnya juga normal, tidak terdengar murmur. Tadi mungkin pada parunya ada sedikit wheezing karena adiknya sedang batuk tadi ya Bu ya. Namun tidak apa-apa, emang itu masih normal. Untuk pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki tadi semua juga bagus, tidak ditemukan abnormalitas atau kelainan. Untuk wajahnya, hidung, mulut, telinga, mata semua masih dalam batas normal, tidak ada kelainan. Lalu untuk pemeriksaan dada dan area perut juga bagus, tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna. Lalu juga untuk tangan dan kaki tadi juga panjangnya normal, keduanya simetris, dan tidak ada tanda-tanda trauma seperti memar, dan juga untuk jari-jarinya semua normal ya, tidak ada kelainan. Lalu seluruh pemeriksaannya tadi sudah selesai, semua juga normal. Pemeriksaannya nanti mungkin bisa dilakukan pemeriksaan alergi tadi ya, mungkin yang menjadi pemicu pada adiknya. Lalu juga untuk ASI dan empasinya juga tadi sudah bagus, jadi boleh dilanjutin aja. Kalau bisa tadi juga dikurangin empasi yang instan ya Bu ya, jadi bisa lebih banyak yang Ibu bikin sendiri yang gizinya lebih diperbaiki ya Bu ya. Lalu protein hewani terutama Bu. Sekian sih Bu mungkin dari analisis dan pemeriksaan fisiknya. Apakah ada yang ditanyakan? Udah jelas. Sudah jelas. Terima kasih Bu.